Ada 3 macam, yaitu astenikus, bentuk tubuh tinggi, kurus, dada rata, kecekung, atau tidak bertumbuh baik. Atletikus, bentuk tubuh olahragawan, dada penuh, perut rata. Picnicus, bentuk tubuh cenderung bulat, banyak jaringan lemak subkutan. Pada pasien ini, yaitu bentuk tubuhnya normal. Kemudian menilai pose tubuh atau sikap tubuh. Tegak baik, bungkuk, ataukah miring. Pada pasien ini tegak baik. Setelah itu menilai gerak tubuh atau body movement. Saya minta pasien untuk berdiri dengan santai dan rileks. Berdiri dengan santai ya Bu, rileks saja. Kemudian saya akan mengamati apakah ada gerakan involunter seperti tremor, vestikulasi, tik, ataupun korea. Pada pasien ini tidak ditemukan adanya gerakan involunter. Kemudian saya meminta pasien untuk melakukan gerakan volunter berupa meluruskan lengan ke depan. Nilai gerakan volunter baik atau tidak, nilai gerakan involunter ada atau tidak. Silakan luruskan tangannya ke depan Bu. Yang sebelah kiri turunkan kembali. Pada pergerakan volunternya baik dan tidak ada gerakan involunter. Kemudian menilai cara berjalan atau baik. Meminta pasien melepas alas kaki dan melangkah dalam garis lurus. Lalu ulangi lagi dengan menggunakan sepatu. Silakan lepas sepatunya Bu. Perhatikan pasien dari depan dan juga belakang dan samping. Dari depan atau belakang dievaluasi. Cukup 3 dari 4, yaitu pandangan mata lurus ke depan, tidak melihat ke bawah atau posisi kaki. 2. Posisi badan dan kepala tetap berada di tengah selama berjalan, tidak condong atau miring ke satu sisi. 3. Tangan berayun secara simetris, kedua kaki membuka selebar bahu. Silakan jalan Bu. Ya, silakan putar balik. Jalan. Ya. Kemudian saya juga akan mengevaluasi dari samping, cukup 3 dari 4, yaitu posisi kepala tegak, tidak condong atau miring ke depan. Yang kedua tungkai kaki berayun secukupnya ke depan secara bergantian, tidak diseret berayun terlalu tinggi atau berputar ke samping. 3. Panjang langkah kaki kanan dan kiri sama, masing-masing tungkai menjalankan fungsinya bersama-sama dengan tungkai yang lain dalam siklus berjalan atau gait cycle. Evaluasi setiap bagian selama siklus berjalan. Fase menangkap, stance pace 60%, yaitu heel strike, foot flat, dan toe off. Fase berayun, swing pace 40%, toe off, mid swing, dan heel strike. Silakan berjalan Bu. Bisa berputar, jalan lagi. Ya. Kemudian silakan memakai sepatunya Bu. Silakan berjalan, putar, berjalan lagi, putar. Untuk penilaian cara berjalan atau gait pada pasien ini normal. Melakukan pemeriksaan tulang belakang cervical atau cervical spine examination. Saya akan melakukan inspeksi pada tulang belakang cervical dari depan, yaitu normalnya hidung, mulut, kartilago krikoid, dan sternum terletak dalam satu garis vertikal. Pada pasien ini terletak dalam satu garis vertikal lurus. Kemudian dari samping normalnya yaitu meatus acousticus externus dan acromion terletak dalam satu garis vertikal. Bentuk normal lainnya sedikit lordosis. Pada pasien ini dalam satu garis lurus vertikal dan lordosis lehernya, sedikit lordosis, yaitu normal. Kemudian saya akan menilai adanya kelainan
kelainan atau deformitas dari depan, samping, dan juga belakang. Pada pasien ini normal. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada tulang belakang servikal, meraba prosesus spinosus vertebra cervicalis, menentukan prosesus spinosus C7 atau TH1 yang paling menonjol. Saya ada sana, Bu. Pada pasien ini tidak ditemukan adanya kelainan atau normal. Kemudian saya akan menilai gerakan tulang belakang servikal. Fleksi, saya akan meminta pasien untuk mendekatkan dagu ke dada. Jangkauan normal adalah 0 sampai 50. Ibu silakan dagunya tempel ke dada. Kemudian saya akan meminta pasien ekstensi untuk mendongak ke atas. Jangkauan normalnya adalah 0 hingga 60. Silakan mendongak ke atas, Bu. Ya, sudah. Kemudian lateral bending, meminta pasien untuk mendekatkan telinga ke bahu kanan dan kiri. Jangkauan normalnya adalah 0 hingga 45 derajat. Silakan ke kiri dan juga ke kanan. Kemudian rotasi, meminta pasien untuk melihat ke bahu kanan dan kiri. Jangkauan normal adalah 0 sampai 80. Silakan melihat ke bahu kanan dan juga ke kirinya. Ya. Pada penilaian ini gerakan tulang belakang servikal, pasien normal. Kemudian melakukan pemeriksaan tulang belakang torakal. Saya akan melakukan inspeksi pada tulang belakang torakal dari depan. Normalnya bentuk dada dan payudara simetris kanan dan juga kiri. Pada pasien, pada pasien simetris normal. Kemudian dari samping normalnya dada dan payudara simetris, tidak ada yang lebih menonjol, bentuk punggung sedikit kifotik. Dari samping terlihat simetris, kemudian sedikit kifotik di punggung. Kemudian dari belakang normalnya kedua bahu terletak sama tinggi, skapula terletak setinggi vertebra torakal 2 sampai 3 hingga torakal 7. Jarak skapula ke prosesus spinosus simetris antara kanan dan kiri. Menilai adanya kelainan atau deformitas dari depan, samping, dan juga belakang. Saya ada mana, Bu? Pada pasien simetris sama tinggi. Pada pasien ini normal. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada tulang belakang torakal. Saya akan meraba prosesus spinosus vertebra torakal dengan ujung jari tangan, menyusuri prosesus spinosus dari TH1 sampai TH12. Perhatikan adanya tonjolan atau bagian yang menjorok ke dalam. Pada pasien ini normal. Kemudian saya akan melakukan perkusi pada tulang belakang torakal, memberikan ketukan ringan pada prosesus spinosus dan para vertebra di vertebra TH1 sampai TH12, lalu menilai apakah ada nyeri. Dilakukan dengan menggunakan sisi medial kepalan tangan. Siap, Bu. Apakah nyeri? Tidak. Tidak ditemukan nyeri. Pada pemeriksaan ini didapatkan hasil normal. Kemudian pada para vertebra, permisi ya, Bu, apakah nyeri? Tidak. Kemudian melakukan pemeriksaan tulang belakang lumbar, melakukan inspeksi pada tulang belakang lumbar. Dari depan normalnya spina iliaca superior sias terletak sama tinggi. Menghadap saya, Bu. Pada pasien ini siasnya sama tingginya.
simetris kanan dan juga kiri, hasilnya normal. Kemudian dari samping normalnya bentuk lumbal sedikit lordotik. Pada pasien ini lumbal sedikit lordotik. Kemudian dari belakang normalnya spina iliaca posterior superior atau SIPS ditandai dengan skin dimple, terletak sama tinggi sejajar dengan vertebra L5, menilai adanya kelainan atau deformitas dari depan, samping, dan juga belakang. Ada belakang Bu, ya. Pada pasien ini normal. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada tulang belakang lumbal, meraba proses spinosus vertebral lumbal dengan ujung jari tangan menyusuri proses spinosus dari L1 hingga ke L5. Perhatikan adanya tonjolan atau bagian yang menjorok ke dalam. Permisi ya Bu. Pada pasien ini normal. Kemudian saya akan melakukan perkusi pada tulang belakang lumbal, memberikan ketukan ringan pada proses spinosus dan para vertebra di vertebra L1 sampai L5. Lalu menilai apakah ada nyeri pada vertebra, dilakukan dengan menggunakan sisi medial kepala tangan. Permisi ya Bu. Apakah nyeri? Enggak. Apakah nyeri? Enggak. Dan pada pemeriksaan ini hasilnya normal. Kemudian saya akan menilai gerakan tulang belakang toraka lumbar. Fleksi depan, saya akan meminta untuk membungkuk ke depan, tangan lurus ke bawah, berusaha menyentuh jari kaki dengan kedua tungkai tetap lurus. Jangkauan normalnya adalah 0 sampai 90. Silakan membungkuk ke depan Bu, tangannya lurus ke bawah, berusaha untuk menyentuh jari kaki dan kedua tungkai tetap lurus ya Bu. Ya sudah. Kemudian ekstensi mendongak ke belakang. Jangkauan normalnya adalah 0 sampai 30. Silakan mendongak ke atas Bu. Ya, pada pasien ini normal sudah. Kemudian fleksi lateral, menekuk pinggang ke kanan dan kiri dengan kedua tangan lurus ke bawah dan kedua tungkai tetap lurus. Jangkauan normalnya adalah 0 sampai 30. Silakan menekuk pinggangnya ke kanan dan kiri ya Bu, kedua tangan tetap lurus ke bawah dan kedua tungkai tetap lurus. Ya, pada pasien ini normal. Kemudian rotasi, badan berputar ke arah kanan dan kiri. Stabilkan pelvis dengan menaruh kedua tangan memeriksa di panggul kanan dan juga kiri pasien. Jangkauan normalnya adalah 0 sampai 30 derajat. Silakan Bu berputar ke kanan dan ke kiri. Pada pasien ini normal. Kemudian Bu, hasil dari pemeriksaan postur dan juga vertebra pada